wa syabbaha sahibaha biakli lahmil maita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa hadir kembali di masjid ini, pertama dalam rangka sholat subuh berjamaah, kedua dalam rangka melanjutkan kajian kitab Mukasyafatul Qulub ya. Coba yang membawa kitab dibuka halaman 95 baris kedua dari bawah. Halaman 95 baris kedua dari bawah. Wa kana Isa alaihissalam. Ketemu nggak? Wa kana Isa alaihissalam idza dzukiral mautu indahu yaqturu jilduhu daman. Dan Nabi Isa alaihissalam, jadi Nabi Isa adalah nabi sebelum Nabi Muhammad ya, yang umurnya paling pendek, 36 tahun dia meninggal dunia ya. Nabi kita itu 62 ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam apabila disebut masalah kematian di sisinya, jadi apabila ada orang berbicara masalah kematian di sekitarnya ya, atau dekat dia, maka kulitnya itu mengeluarkan darah karena begitu takutnya dengan kematian ya. Wa kana Daud alaihissalam, begitu juga Nabi Daud alaihissalam, idza dzakaral mauta wal qiyamah yabki, apabila dia ingat mati dan kiamat maka dia menangis. Hatta tankhali'a awsaluhu, sehingga terasa lepas sendi-sendinya ya, begitu takutnya dia dengan kematian. Fa idza dzakara rahmata, tapi sebaliknya apabila dia ingat dengan rahmat Allah yang begitu luas, raja'at ilahi nafsuhu, maka dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan ya. Jadi ini bagaimana respon atau tanggapan Nabi Isa, Nabi Daud dan juga nabi yang lain. Wa kana Al-Hasan, Imam Hasan ini adalah cucu Nabi dari Fatimah dan Sayyidina Ali. Ma ra'aitu aqilan qad idza asabathu minal maut hadaron wa alaihi hazinan. Tidaklah aku melihat seseorang itu berakal kecuali apabila ia ditimpa musibah berupa kematian, maka dia merasa waspada dan sedih. Jadi kalau orang berakal itu apabila ingat kematian itu pasti sedih ya, pasti sedih. Gak mungkin dia tertawa dan macam-macam, betapapun dia sedang mengalami atau menghadapi kenikmatan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah ya daripada dinasti Bani Umayyah, pemimpin ya. Kalau sekarang itu presiden dia. Jabatan presiden. Dia seorang pemimpin yang sangat sederhana ya. Sangat sederhana, di samping jujur dan juga sering memperhatikan rakyatnya ya.
Jadi waktu dia belum menjabat presiden, menjabat khalifah, itu hartanya semakin banyak deh hartanya. Tapi pas jadi pemimpin, hartanya semakin berkurang. Kenapa? Karena hartanya dibagikan kepada rakyat. Nah, ini kebalikan dari pejabat kita. Kalau pejabat kita belum pejabat miskin, pas sudah jabat kaya. Kalau Umar bin Abdul Aziz berubah 180 derajat. Jadi sebelum menjabat dia kaya, tapi setelah menjabat dia menjadi miskin. Karena apabila rakyatnya lapar, melihat rakyatnya lapar, dia langsung memberi. Ya. Kayak kita ada bansos diberi. Cuma betul-betul karena Allah, bukan karena politik. Ya, betul-betul. Jadi, pernah dia setiap habis subuh selalu bersedekah. Ya. Selalu bersedekah kepada fakir miskin. Sepanjang dari masjid menuju ke rumahnya itu pasti dia kasih sedekah. Cuma dia tutup wajahnya, ya, orang nggak kenal. Pas dia udah meninggal, fakir miskin yang sering menerima sedekah bertanya-tanya, mana yang sering berikan sedekah kepada saya? Dia nggak tahu orangnya. Ternyata adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia sudah meninggal. Ya, itu. Jadi seorang pemimpin yang adil dan zuhud dan waro. Ya. Li ba'dil ulama, dia berkata kepada sebagian ulama. Jadi dia minta nasihat kepada ulama. Izni, nah berikanlah aku nasihat. Apa kata ulama? Faqala anta awwalu khalifatin tamut. Engkaulah khalifah yang pertama kali akan mati. Itu nasihatnya. Engkaulah seorang pemimpinnya akan mati duluan. Qala Umar bin Abdul Aziz enggak marah dia. Zidni, nasihatin aku lagi, nambahin apa kira-kira? Ya. Qala laisa min abaika hadun illa adam illa dzaqal maut. Tidak ada seorang pun dari nenek moyang kamu sampai Nabi Adam kecuali dia pasti merasakan mait, pasti merasakan mati. Jadi dari dulu itu orang pasti mati, karena mati itu sudah kepastian, ya. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi tidak ada seorang pun dari bapak moyang kamu istilahnya sampai Nabi Adam illa dzaqal mauta, kecuali dia merasakan mati. Wa qad ja'at naubatuka, dan sekarang giliran kamu mati. Fabaka Umar lidzalik, maka Umar bin Abdul Aziz menangis mendengar nasihat dari ulama itu. Jadi dia nggak marah karena dia yang minta nasihat. Wa kana Ar-Rabi bin Haytham qad hafara qabran fi darihi. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ada seorang zahid, ya, seorang salik yang menjalani jalan di jalan Allah. Dia telah pernah menggali kubur di rumahnya. Jadi rumahnya ini digalikan lubang. Iya. Jadi latihan mati. Latihan merasakan dikubur. Ya. Dikubur gali. Hafaro qabran fi dari. Fakana yanamu fihi kulla yaumin marrat. Dan dia tidur di situ. Di kuburan itu dia tidur di situ, enggak tidur di kasur enggak. Ya, tidurnya di kuburan, gali di lubang. Berkali-kali kulla yaumin, setiap hari berkali-kali tadim bidzalik. Ngapain zakarol mauta, supaya dia ingat mati. Sampai begitu, ya. Jadi digali kubur di rumahnya, lalu dia tidur di situ. Padahal kasurnya ada. Ya, kasurnya bagus lagi, tinggi, ya, enak, lempuk. Tapi dia tidurnya di mana? Itu latihan hidup dalam kubur. Ya, latihan. Orang kita belum ada ini. Hah? Belum ada ya? Ya kalau kita sih nggak usah begitu, ya.
Karena rumah kita juga nggak perlu digali kuburan. Yang penting ingat mati dan beramal soleh, bertaubat, itu saja. Nggak perlu gali kuburan. Nanti gali kuburan itu tukang gali kuburan ada khusus. Nah itu. Jadi zakarul mauta wa kana yaqul lau faraqa zikrul mauti qalbi, kalaulah ya mengingat mati terpisah dari hatiku saatan wahidah, 1 detik saja, lapasada, maka hatiku menjadi rusak. Jadi dia selalu mengingat kematian. Ya. Sekarang Pak, jarang orang mengingat kematian ya. Kadang-kadang banyak anak-anak sekarang, anak muda mainnya di kuburan. Ya, pacaran di kuburan. Karena nggak ada tempat lain, di kuburan dia pacaran. Ya, macam-macam ya. Saya pernah lihat sendiri banyak kuburan di daerah itu gitu ya. Jadi anak-anak nggak takut lagi mau mati sekarang, mau kuburan ya. Kadang-kadang mereka di situ duduk-duduk ya. Padahal duduk mau orang mati mau orang hidup sama saja, jangan didudukin ya. Di mes-mes itu jangan diduduk. Ya. Habis nggak ada tempat lain, nggak ada tempat main katanya. Udah di kuburan. Wa qala Mutarrif bin Abdullah bin As-Sukhair, inna hadzal mauta qad yaghidu ala ahlin naim. Sesungguhnya kematian ini akan datang kepada orang-orang yang ahli surga akan surganya. Fatlubu naiman, karena itu tuntutlah olehmu, carilah olehmu nikmat, la mautapihi, yang tidak ada kematian lagi. Maksudnya kenikmatan akhirat. Jadi kalau kenikmatan akhirat, nah itu nggak ada habisnya, karena bersifat abadi. Nah, itu. La mautapihi. Ya. Saudara boleh tidak sholat, tapi dengan catatan jangan mati-mati. Ya. Bisa nggak kira-kira? Kata Allah silakan kamu nggak sholat, tapi jangan mati. Bisa nggak kira-kira? Kalau mati ya sholat, karena nanti itu akan ditanya. Pertama sekali ditanya di alam akhirat. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Ambasah, aksir zikral mauti, perbanyaklah olehmu akan mengingat mati, fa in kunta wasi'al ais doyikhu alaik. Kalau engkau dalam keadaan keluasan rezeki, keluasan hidup, maka persempitlah. Wa in kunta daikal aisi, jika engkau dalam keadaan hidup yang sulit, wasi'hu alaika, maka perluaslah. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman berkata, Ad-Darani berkata, qultu li ummin ya, li ummi Harun. Dia berkata kepada Ummi Harun, atuhibbinal mauta, apakah engkau senang dengan kematian? Qalat, dia menjawab, la. Ya, enggak ada yang senang orang kematian, enggak ada. Ya. Jadi kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau hindari. Jadi tafirruna itu maksudnya semua orang tidak akan senang dengan kematian. Tapi kalau sudah waktunya ya mau tidak mau. Karena kematian panggilan yang tidak bisa ditunda. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi Ummi Harun saya enggak senang dengan kematian. Ya. 5 qalat. Kenapa engkau berkata gitu? Lau asaita adamian, kalau engkau berbuat maksiat kepada seseorang anak Adam, mastahaita liqa'ah, pasti engkau tidak mau ketemu. Kita lagi marah sama seseorang itu enggak mau ketemu. Kalau di jalan juga masing-masing menghindar. Ya. Fa kaifa, ya.
ahabba liqa'ahu wa qad asaitu. Bagaimana engkau cinta dengan Allah padahal engkau bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi kematian itu kan ketemu Allah. Lah kita mestinya malu. Ya, orang kita marah, kita tidak sholat, kita tidak menjalankan perintahnya, kita malu ketemu Allah. Ketemu orang yang kita kurang senang aja kita nggak enak, nggak mau. Apalagi ketemu Allah. Padahal ketemu Allah suatu kemestian yang tidak bisa dihindari. Semua makhluk akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di bumi ini fan, pasti binasa. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Apa terusannya? Wa yabqa wajhu rabbik. Dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian adalah semua orang tidak senang, ya. Tapi kalau sudah waktunya datang tidak bisa dihindari. Nah, gitu. Demikian deh yang dapat saya sampaikan, nanti kita akan lanjutkan. Dari saya cukup sekian, wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Sarapan. Habis santapan rohani, santapan jasmani. Ayo, biar seimbang.